Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Joko Suharyanto, selaku dosen perekonomian Indonesia, Universitas Siber Asia. Nama saya Igna Estika Agustin dari kelas MJ 418. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Perekonomian Indonesia dengan topik yang sangat relevan bagi Indonesia saat ini, yaitu Middle Income Trap, atau dalam bahasa Indonesia disebut jebakan pendapatan menengah. Dalam presentasi ini, saya akan membahas apa itu middle income trap, bagaimana posisi Indonesia saat ini, dan yang paling penting kebijakan apa saja yang bisa diambil pemerintah dari sisi fiskal, moneter, dan utang luar negeri untuk keluar dari jebakan ini. Apa itu middle income trap? Middle income trap adalah kondisi di mana sebuah negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, namun tidak mampu bertransisi menjadi negara maju atau high income. Kenapa ini bisa terjadi? Ada tiga alasan utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi mulai melambat setelah melewati fase pertumbuhan yang pesat pada tahap awal pembangunan. Kedua, daya saing menurun. Di satu sisi, negara tersebut harus bersaing dengan negara berkembang yang memiliki biaya produksi lebih murah. Di sisi lain, negara tersebut juga belum mampu bersaing dengan negara maju yang unggul dalam teknologi dan inovasi. Ketiga, kapasitas inovasi yang masih terbatas. Perekonomian masih terlalu bergantung pada tenaga kerja murah dan sumber daya alam, sehingga belum mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi melalui ilmu pengetahuan teknologi dan peningkatan produktivitas. Sekarang di mana posisi Indonesia saat ini? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, PDB per kapita Indonesia pada tahun 2025 mencapai 5.083,4 US dollar dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11%. Capaian ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia terus berkembang dan tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, Indonesia masih berada dalam kategori Upper Middle Income Country menurut klasifikasi Bank Dunia. Artinya, Indonesia belum masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi dan masih mengalami risiko terjebak dalam middle income trap apabila pertumbuhan ekonomi tidak diikuti peningkatan produktivitas, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri yang tepat agar target Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Pilar pertama adalah kebijakan fiskal, yaitu bagaimana pemerintah mengelola pendapatan dan pengeluaran negara untuk mendukung pembangunan ekonomi. Salah satu tantangan utama Indonesia saat ini adalah tax ratio, yang masih sekitar 9,31% dari PDB. Untuk menghindari middle income trap, ada 4 langkah utama yang perlu dilakukan. Pertama, melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh dengan memperluas basis pajak, termasuk sektor ekonomi digital yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem perpajakan konvensional. Selain itu, digitalisasi melalui Cortex Administration System juga perlu terus diperkuat. Kedua, meningkatkan tax ratio secara bertahap hingga mencapai kisaran 14 hingga 16% dari PDB. Target ini dapat dicapai melalui peningkatan kepatuhan pajak dan perluasan cakupan wajib pajak. Ketiga, mengalihkan belanja yang bersifat konsumtif ke sektor yang lebih produktif. Sebagai contoh, subsidi yang kurang tepat sasaran dapat dialihkan untuk investasi di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian. Keempat, meningkatkan anggaran riset dan pengembangan atau R&D hingga minimal 1% dari PDB. Saat ini anggaran R&D Indonesia masih di bawah 0,3% dari PDB, sehingga masih tertinggal dibanding negara-negara yang berhasil keluar dari middle income trap seperti Korea Selatan. Pilar kedua adalah kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneter memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ada 3 fokus utama kebijakan moneter untuk membantu Indonesia keluar dari middle income trap. Pertama, menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, yaitu pada kisaran target yang ditetapkan Bank Indonesia. Inflasi yang terkendali dapat menjaga daya beli masyarakat serta meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Kedua, melakukan pendalaman pasar keuangan dengan mengembangkan berbagai instrumen keuangan. Langkah ini akan memberikan lebih banyak alternatif pembiayaan bagi dunia usaha sehingga tidak hanya bergantung pada pinjaman perbankan. Ketiga, memperluas inklusi keuangan digital melalui QRIS,
fintech, dan layanan perbankan digital. Dengan akses keuangan yang lebih luas, UMKM dan masyarakat di luar Jawa dapat lebih mudah melakukan transaksi, memperoleh pembiayaan, dan mengembangkan usahanya. Pilar ketiga adalah kebijakan utang luar negeri atau ULN. Dari aspek kebijakan utang luar negeri, pemerintah perlu memastikan bahwa utang digunakan secara bijaksana dan berkelanjutan agar tidak menjadi beban bagi perekonomian di masa depan. Untuk menghindari middle income trap, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, menjaga rasio utang tetap pada tingkat yang aman agar stabilitas fiskal tetap terjaga dan kepercayaan investor tidak menurun. Kedua, memastikan bahwa utang digunakan untuk sektor-sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, riset, teknologi, serta energi terbarukan. Ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri melalui penguatan sumber pembiayaan dalam negeri seperti pengembangan pasar modal dan optimalisasi penerbitan surat utang negara. Keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang melalui pengawasan dan audit yang dilakukan secara berkala. Tiga kebijakan yang sudah kita bahas, yaitu fiskal, moneter, dan utang luar negeri, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ketiganya harus bersinergi. Jika kebijakan fiskal kuat tetapi moneter tidak stabil, inflasi dapat menekan daya beli masyarakat. Sebaliknya, jika moneter stabil tetapi fiskal lemah, pembangunan dan investasi publik akan terhambat. Begitu pula jika utang luar negeri tidak dikelola dengan baik, beban pembayaran utang dapat mengurangi anggaran untuk sektor produktif. Karena itu, kunci keberhasilannya adalah sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, serta lembaga lainnya terkait dalam menjalankan kebijakan ekonomi nasional yang saling mendukung. Melalui sinergi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 sebagai negara yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. Kesimpulannya, sebagai penutup, ada 4 poin penting yang dapat disimpulkan dari pembahasan ini. Pertama, kebijakan fiskal yang kuat melalui optimalisasi penerimaan pajak dan belanja negara yang produktif merupakan fondasi utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan daya saing nasional. Kedua, kebijakan moneter yang stabil berperan penting dalam menjaga kepercayaan investor, stabilitas ekonomi, serta daya beli masyarakat, sekaligus mendukung perkembangan ekonomi digital. Ketiga, pengelolaan utang luar negeri harus dilakukan secara transparan, terukur, dan diarahkan pada investasi yang produktif, sehingga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian. Keempat, yang paling penting, sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri merupakan kunci utama untuk menghindari middle income trap. Indonesia tidak dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah hanya dengan mengandalkan satu kebijakan, tetapi memerlukan transformasi ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk referensi yang saya gunakan dapat dilihat pada slide ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.